Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat yang begitu besar sehingga alhamdulillah hari ini kelas 6 itu bisa menyelesaikan untuk ujian sekolah ya, untuk ujian tulisnya. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada anak-anakku semua yang di kelas 6 untuk tahun pelajaran 2021 yang alhamdulillah hari ini berjalan dengan lancar, dan satu hal yang perlu kita syukuri semuanya sudah ujian ya, ujian secara ujian tertulisnya. Kemudian perlu juga kami berikan informasi, terutama informasi ini kami sampaikan kepada orang tua ya, supaya bisa juga memandu untuk ujian selanjutnya. Adapun ujian selanjutnya itu kita masih ada 3 ujian lagi, yaitu ujian Al-Quran dan ujian hadis dan ujian bahasa Arab ya. Adapun ujian yang 3 ini nanti kita akan buatkan nanti akan memiliki syahadah sendiri, syahadah yang akan dikeluarkan atau ijazah yang dikeluarkan oleh sekolah ya. Itu yang menjelaskan tentang bagaimana pencapaian anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6, yaitu selama mereka melaksanakan atau menyelesaikan pendidikan di SD kita, di SD Islam terpadu dari kelas 1 sampai kelas 6. Yaitu karena target kita itu selama dia belajar di Imam Syafi'i itu targetnya ada 6 juz ya. 5 kita menganggap bahwa dia akan selesai sekarang ini dari kelas 1. Jenjang belajar kita di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i itu ada TK dan SD ya, dan itu yang ada sampai sekarang yang ada. Jadi apa yang didapat selama selama sepanjang mereka belajar di Imam Syafi'i itu kita akan uji ya. Ujian ini untuk menentukan jadi ujian ini tidak bagi anak-anakku semua ya, tidak perlu untuk dikhawatirkan ya. Ujian ini bukan penentu kelulusan, tapi kita hanya ingin melihat berapa nilai atau berapa kemampuan, bagaimana kemampuan dari anak-anak kita untuk hafalannya dari juz 30, juz 29, juz 28, juz 2 sampai dengan juz 25 ya. Karena yang terakhir di kelas 5 dia menghafal juz 25. Nah, juz 30-nya memang kita tidak menghafal di SD ya, tapi itu kita anggap dia sudah menghafal di TK, dan selalu kita lakukan murojaah setiap akhir dari pembelajaran. Itu kita jadikan hafalan wajib kita untuk juz 30. Jadi dengan demikian kalaupun dia masuknya kelas 5 atau kelas 4, anak-anak kita ada yang masuk kelas 4 atau kelas 3 ya, karena yang sekarang ini ada yang masuknya di tengah-tengah ya, itu dia juga kita akan petakan, kita akan uji juga dari juz yang 30 ya. Sekali lagi, ujian ini tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu dirisaukan oleh anak-anakku semua ya. Ujian ini untuk memetakan kemampuan. Kemampuan itulah yang akan nanti kita berikan syahadahnya ya. Jadi kemampuannya seperti apa, itu yang akan kita berikan syahadah. Dan sekali lagi, bukan penentu kelulusan yang bukan penentu untuk kelulusan anak-anak ya. Jadi jangan dikhawatirkan, oh saya tidak hafal kemudian saya tidak lulus, itu tidak. Sekali lagi, itu bukan menjadi penentu kelulusan ya. Kita memberikan ini syahadah yang sesuai dengan apa dan bagaimana kemampuan dari anak-anak selama belajar di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Al-Imam Syafi'i. Untuk itu saya perlu informasikan ya, dari berikan gambaran bahwa ujian ini kita akan laksanakan itu mulai besok ya. Hari ini kita selesai untuk melaksanakan ujian tulis. Jadi besok hari Selasa ini kita akan mulai untuk pelaksanaan dari ujian sekali duduk ya. Mekanismenya begini. Kita akan mulai dari juz yang ke-30 ya.
Jadwalnya akan disampaikan nanti oleh bisa dilihat di link deskripsi ini atau bisa juga dilihat di grup kelas di Telegram. Nanti akan kita buat ya per juz ya. Jadi pertama anak-anak mempersiapkan dulu yang juz 30-nya ya, semuanya. Hatta yang baru ada yang pindahan misalkan, tetap kita akan hafalkan. Kita lihat, kita ingin petakan ya, sekali lagi ya. Kemudian setelah selesai juz 30 baru kita buatkan jadwal kembali ya. Baru kita buatkan jadwal kembali nanti untuk juz 29-nya. Begitu seterusnya sampai kepada juz 25 ya. Nah, untuk ujian ini kita berikan jatah satu orang anak ini untuk menyelesaikan itu selama 1 jam ya. Ya, kalau memang masih belum selesai dalam 1 jam itu ya mungkin nanti bisa ditambah waktunya sedikit gitu kan. Nah, kalau memang sebelum 1 jam selesai ya boleh ya, karena kita hanya 1 juz dalam 1 hari ya. Jadi ujian sekali duduknya itu 1 juz dalam 1 hari ya. Nanti akan dapat berapa hari tergantung dari jadwalnya yang ada. Nanti silahkan anak-anakku semuanya melihat di jadwal yang akan dikirim berkala ya, berdasarkan penyelesaian dari juz 30. Kalau juz 30 selesai baru dikirim juz 29 jadwalnya ya, supaya intinya anak-anakku begitu sudah selesai, siapa yang dapat duluan juz 30 misalkan sudah selesai, besok mempersiapkan langsung untuk juz 29-nya ya. Begitu juga untuk Al-Qur'annya, untuk hadisnya ya, ini untuk Al-Qur'an yang tadi itu, begitu juga untuk hadisnya. Hadis yang akan diuji itu adalah hadis Arba'in Nawawi dari hadis pertama sampai hadis ke-50, itu saja ya. Nah, itu untuk ujian hafalannya. Bagaimana mekanismenya ya? Nanti anak-anak akan diberikan jadwal, ada yang akan menguji ya. Jadi di sekolah, begitu sudah nyampe sekolah, nanti anak-anak akan menemui pengujinya. Nah, penguji itu akan menguji langsung memberikan menyimak ya. Jadi ujian ini sebenarnya lebih kepada ini untuk memurojaah ya. Lebih-lebih sekarang ini adalah bulan Ramadan ya, bulan dilipat gandakannya pahala, kita membaca 1 huruf akan dilipat gandakan ya. Nah, untuk itu semoga ini ya bisa dijadikan motivasi untuk kita banyak membaca Al-Qur'an gitu kan. Kalau kita semakin sering memurojaah maka akan semakin banyak pahalanya insyaallah ya. Untuk itu setelah selesai ya, nah jadi mekanismenya itu anak itu datangnya per jam sesuai dengan keperluannya ya. Tolong orang tua itu mempersiapkannya di rumah, kemudian orang tua mempersiapkan mengantar anak-anak kita ini pada jamnya. Misalkan kita akan mulai ini dari pagi, dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore ya. Itu berbeda-beda ya. Nanti ada yang dapatnya jadwalnya jam 8 sampai jam 9 misalkan ya. Ya diantaranya ya mungkin setengah 8 sudah di sekolah gitu kan, atau jam 7.30 sudah, jam 7.45 misalkan dia sudah di sekolah ya, supaya dia siap untuk supaya anak-anak kita dia belum tidak kerasa-kerusuk ya untuk memulai ya. Jadi paling tidak 15 menit sebelum jadwalnya anak-anak itu sudah di sekolah ya. Nah, sehingga dia bisa memulai untuk ujiannya. Nanti setelah selesai ya, anak-anak bisa langsung pulang. Nah, jadi kalau orang tua mau menunggu nanti bisa beserta ya, menyertainya untuk ujian juga boleh ya. Jadi kalau orang tua mau ikut melihat dia ujian juga, tafadhol silahkan ya. Nah, cuman disesuaikan. Nah, kalau bisa misalkan pengujinya laki-laki ya mungkin bapaknya yang menemani kalau mau menemani ya. Kalau pengujinya perempuan ya ibunya yang menemani ya, supaya bisa lebih leluasa ya untuk nanti kan jelas, nanti dilihat di tabel pengujiannya apakah dia pengujinya laki-laki atau pengujinya perempuan. Karena setiap juz itu akan kita rolling, nanti siapa pengujinya setiap juz itu akan kita rolling ya. Belum tentu sekarang pengujinya Ustaz Ahmadi yang misalkan yang juz 30, nanti juz 29-nya Ustaz Ahmadi lagi, belum tentu ya. Kita akan rolling, setiap juz itu yang akan menguji ya. Nah, demikian itu mekanismenya ya. Nah, sekali lagi anak-anak itu yang datang ya, kemudian yang pulang ya, usahakan orang tua itu menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ada, kapan dia akan datang, kapan dia dijemput ya. Itu bagi yang dijemput ya.
Demikian beberapa waktunya ya. Sekali lagi waktunya itu kita akan mulai besok sampai kapan ya? Sampai maksimal sampai tanggal 5 Juni ya. Sampai 5 Juni maksimalnya ya. Tapi kalau kita lihat nanti kalau bisa cepat selesai itu mungkin kita akan lihat juga dengan kemampuan dari penguji dan kemampuan dari kapasitas yang akan yang akan menguji ya, karena masing-masing juz ini beda-beda jumlah pengujinya, jadi kita akan sesuaikan waktunya itu dengan jumlah penguji yang ada. Jadi insya Allah mudah-mudahan segala ini Allah mudahkan urusan kita, terutama urusan ini untuk bisa memungkinkan ya. Jadi yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa sekali lagi saya ingin tekankan bahwa ujian ini bukan untuk menentukan kelulusan di tahun ini ya. Tahun ini bukan untuk menentukan apakah anak itu lulus atau tidak ya, sekedar memetakan. Dan juga yang terpenting bagi kita itu adalah untuk memungkinkan hafalan kita, hafalan anak-anak kita ya, untuk memungkinkan bagaimana supaya anak-anak itu kuat sehingga sering dia murojaah. Ini kita anggap sebagai murojaah ya. Murojaah hanya saja bedanya murojaah yang dinilai. Nah, itu aja bedanya ya. Jadi sekali lagi tidak perlu dikhawatirkan bagaimanapun nilainya, itulah ya. Kita ingin melihat apa adanya dari kemampuan dari anak kita ya. Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan terutama untuk anak-anak dan orang tua yang akan mengikuti ujian hafalan Al-Quran sekali duduk untuk 1 juz di kelas 6 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita, dan atas perhatian antum saya ucapkan jazakumullah khairan. Kalau ada kata-kata yang salah saya ucapkan permohonan maaf, dan kalau ada yang perlu dikonfirmasi tentang ini silahkan bisa menghubungi TU di 0818 634 576 atau di nomor saya 0817570197 ya. Atas perhatian antum saya ucapkan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.